terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Kiat Lukman, Kiat Maja Lukman selaku CEO dari Lukman Jaya Logistik, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Abdul, apa kabar? Baik, baik, Pak. Pak, Ya, menarik Pak terkait unit bisnis yang baru saja di launching ya. Mungkin saya kurang tahu ya tentang layanan gudang kos nih, Pak, yang saya ya, sempat lihat di konten official dari Lukman Jaya. Itu ya. sebenarnya eh, apakah emang benar-benar baru atau gimana, Pak? Untuk layanan Eh, ini, Pak. Gini, kita kan barusan renovasi kantor ya di Surabaya, khususnya ya di Surabaya. Kita renovasi kantor, jadi kantornya itu menjadi lebih kekinian lah, gitu. Kemudian juga dengan melalui renovasi kantor itu kita nyoba pengembangan lini bisnis baru. Yang sebetulnya kalau saya sih ada bisnis juga di bisnis ini sebelumnya ya. Kalau ini kan pergerakannya Lukman Jaya. Tapi kalau bisnis saya yang satu itu adalah gudang bank. Kalau kalau mungkin pernah dengar, gudang bank kita mulai dari tahun 2011. Tapi seiring dengan kita mulai bukanya di Surabaya itu renovasi kantor, kita ikut mengembangkan juga, tapi nggak banyak sih gudangnya di Surabaya. Karena begini, bisnis di truk itu kan ada dua ya kalau di Lukman. Ada bisnis full truckload atau less truckload. Kalau kalau teman-teman pernah dengar. Jadi bisnis modelnya di industri itu dua. Nah, full truckload itu lebih dikenal dengan orang sewa satu mobil lah, charter gitu ya. Tapi kalau less truckload itu di dalam satu truk itu terdiri dari banyak pemilik barang. Artinya kita barang eceran lah ya atau barang paket lah lebih dikenal, mungkin bahasanya lebih dikenal seperti itu. Nah, tapi dalam pengiriman itu selalu kadang-kadang eh, telat ngambil atau barangnya itu nggak diambil-ambil gitu ya. Atau pas kita kirim tapi nggak pernah ada penerimanya atau nggak ada penerima. Akhirnya kita kehilangan space di gudang, di staging area untuk nyimpan barang-barang seperti itu. Nah, untuk itu akhirnya kita coba kembangkan lebih lanjut dengan barang-barangnya seperti itu ya nyewa gudang lah gitu. Makanya konsep gudang kos itu sebenarnya berangkat dari itu yang di Surabaya. Oke. Kalau di Jakarta kan saya udah mulai dari tahun 2016 ya. Mungkin latar belakang gudang bank itu eh, seiring dengan harga tanah yang semakin mahal lah, kita begitu. Dan konsep self storage di luar negeri itu kan sudah umum ya, self storage di luar negeri. Tapi di Indonesia sendiri kita nggak kenal masalah self storage. Nah, Mhm. dalam perjalanannya gudang bank juga ada lika-likunya sendiri. Tapi akhir-akhir ini demand untuk self storage semakin meningkat, Mas Abdul. Untuk self storage seiring dengan semakin mahalnya lahan. Oke. Seperti itu. Hmm. Ya. Ukuran yang dimaksud demand tinggi itu apa, Pak? Apakah Pak Kiat ada datanya, Pak, untuk Ah, self storage yang dimaksud? Gini, kalau self storage itu kan terminologi yang belum seberapa dikenal sama masyarakat ya. Artinya begini. Dulu kalau kita sewa itu kan sewa satu rumah, itu kan tahunya gitu kan? Ya. Sewa satu ruko gitu ya. Atau bahkan sewa gudang, itu sering dilakukan. Tapi kan seiring berjalannya waktu itu kan harga tanah kan akan semakin mahal ya. Dan khususnya di DKI ini kan harga tanah tinggi. Gak hanya DKI, kayak Bali juga berkembang bisnis itu. Kalau di DKI ini dengan semakin mahalnya harga tanah, akhirnya generasi muda itu jadi kesulitan membeli rumah. Itu faktanya ya. Kalau kita bicara di khususnya di Jabodetabek di Jakarta area. Nah, akhirnya semakin terpinggir ya. Sedangkan sentra bisnis kan tetap ada di pusat. Nah, berkembanglah bisnis seperti kos gitu ya. Di Jakarta kalau kos memang sudah ada dari dulu ya dan cukup marak. Kos itu sebenarnya solusi untuk mengatasi jauhnya jarak. Apalagi untuk apa orang-orang yang berpenghasilan nggak hanya berpenghasilan lumayan sih. Di sini range-nya banyak ya. Otomatis semakin mahal harga tanah kan semakin kecil ukuran bangunan. Kita dikasih contoh itu di Hong Kong. Hong Kong itu agak beda sama kalau kita bicara di Indonesia yang dimana satuannya masih rumah ya. Tapi kalau kita Hmm.
udah bicara di luar negeri itu kan satuannya apartemen atau flat gitu kan, flat. Bahkan semakin mahal harga tanahnya, apartemennya semakin kecil gitu, modelnya kayak studio. Nah, apalagi di Hong Kong mungkin bisa 20 meter persegi atau 30 meter persegi itu harganya juga udah mahal sekali. Nah, tapi akhirnya dengan semakin mengecilnya ruang, otomatis kan dagang jadi sulit ya. Benar nggak? Berdagang jadi sulit. Nah, apalagi kalau kita lihat UMKM. UMKM itu kan nggak punya kemewahan untuk mempunyai lahan yang besar. Nah, otomatis gudang bank di sana memberikan solusi. Artinya ada space yang kita sewakan model kayak kos lah. Kalau teman-teman bayangkan kos-kosan, kan tentunya kos-kosan itu sama rumah tinggal kita kan beda ya. Kos-kosan itu kan ya 8 meter persegi, 10 meter persegi gitu ya. Kalau gudang ini sama, Mas Abdul. Jadi ukurannya itu kita mulai dari 3 meter, 1,2 kali 3 berarti 3,6 ya. Terus ada ukuran 5 kali 1,2 berarti berapa tuh? 6 meter. Jadi antara 3 meter sampai 6 sama 6 meter. Nah, teman-teman yang memiliki barang bisa memanfaatkan yang kurang tempatnya bisa memanfaatkan tempat itu gitu. Seperti itu Mas Abdul. Ya, kalau tadi disampaikan bahwasanya gudang kos ini masih ada benang merah dengan gudang bank yang sudah di develop 2016 gitu Pak. Tapi secara bisnis model dan bisnis prosesnya juga sama persis kah atau seperti apa Pak? Enggak, agak beda karena kalau gudang kos ini kan fokusnya lebih untuk Lukman Jaya ya, fokusnya itu lebih ke untuk pelanggan yang memiliki barang tapi mereka gini, customer kita itu kan ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di berbagai kota lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu kan mereka lebih ingin mendekat ke pasar ya, mendekat ke pasar. Nah, sebenarnya sewa gudang konsep bulanan gini ya, dengan ukuran yang lebih kecil itu kan bisa menyesuaikan dengan bisnis mereka gitu. Kalau bisnis mereka nggak seberapa turnover barangnya nggak terlalu besar gitu ya, akhirnya gudang ini akan menjadi pilihan kan untuk bisa jadi untuk merespon pasar lebih cepat gitulah kurang lebih. Baik. Kalau di konten yang disampaikan video itu kan ada 2 market yang jadi sasaran ya Pak. Pemilik pemilik apartemen atau pemilik usaha gitu. Ya. Apakah benar-benar dua itu saja Pak yang jadi target market Pak? Ya, itu initial market ya. Padahal kalau kita bicara pemilik usaha bisa yang UMKM ya. Pemilik apartemen juga bisa tentunya kan, karena pemilik apartemen itu kan kadang dia pindah kota gitu ya. Terus habis gitu cuman sementara waktu. Nah, setelah itu kan barang-barangnya perlu tempat penyimpanan. Soalnya seiring dengan semakin mahalnya harga rumah, orang-orang sekarang kan kecenderungannya nggak beli rumah ya, karena sewa bisa lebih murah dari beli loh. Sewa bisa lebih murah dari beli. Nah, ini jadi pertimbangan tersendiri ya. Harga properti itu kan naiknya kalau orang bicarakan digoreng gitu ya. Digoreng sampai mahal sehingga tapi supply-nya banyak yang make sedikit, apalagi pasca Covid begini. Jadi setelah Covid, waktu saat Covid itu kan malah rental properti itu banyak dikembalikan, jadi nggak dipakai lagi dan semua orang mulai bekerja di rumah seiring dengan perkembangan digital marketplace ya, seiring dengan perkembangan digital marketplace. Tapi kan sampai poin tertentu bisnis di rumah terus itu kan space-nya juga terbatas. Nah, akhirnya mereka butuh tempat. Nah, termasuk juga untuk yang itu, kalau sewa lebih mahal daripada kalau beli lebih mahal daripada sewa. Akhirnya sedangkan sekarang bisa kerja di mana aja kan, dan kemudian orang juga lebih kecenderungannya lebih mudah berpindah-pindah gitu, dari satu tempat ke tempat lain. Kadang proyeknya ada di Jakarta, besok proyeknya pindah ke Surabaya, besok proyeknya lagi kerjaannya ada di Jawa Tengah. Nah, ketika mereka berpindah proyek kan, kalau rumahnya di Jakarta daripada sewanya jalan terus, kan mendingan disimpan aja. Nanti di suatu saat nanti diperlukan dikeluarkan lagi. Sama dengan market di Denpasar ini. Kalau kita bicara di Bali ya, di Bali itu ya akhir-akhir ini sih memang banyak ada isu bule naik motor ya, yang rame. Nah, kalau
kita bicara bicara di Bali itu bule-bule itu sering menggunakan self storage karena mereka kalau ke sana kan semua murah, mereka beli. Nah, tapi waktu pusing gitu, waktu pulang pusing. Nah, self storage itu menjadi pilihan karena daripada sewa villa, mendingan sewa self storage kan. Sewa villa bisa mahal. Self storage kan lokasi nggak harus di Kuta gitu ya, atau di lokasi yang mahal. Self storage itu bisa remote. Jadi bukan remote ya, bisa ya lokasinya cukup terjangkau, tapi kita kan nggak perlu ke sana terus. Gitu. Barang ditaruh, kita tahu aman, pulang balik ke Australia. Ini contohnya kalau misalnya wisatawan Australia balik lagi ke Bali, keluarin lagi barang-barangnya, masuk sewa lagi villa di mana gitu, Seminyak misalnya. Jadi semakin kesini saya lihat beda sama generasi kita sebelumnya ya. Generasi sebelumnya itu kan lebih punya kecenderungan di satu tempat menetap sampai maut memisahkan kita gitu ya. Kalau kita bicara generasi lama, tapi generasi baru ini kan lebih suka me-experience sesuatu gitu. Apalagi kita bicara generasi Z gitu ya, dan generasi milenial. Jadi mereka itu berpindah-pindah itu merupakan suatu hal yang biasa. Nah, akhirnya gudang-gudang semacam ini yang hanya untuk keperluan pribadi itu menjadi dibutuhkan. Makanya seperti yang tadi saya bilang, 2016 kita rintis itu agak sulit. Tapi berjalannya waktu, apalagi setelah COVID ini permintaan jadi tinggi. Jadi kita itu kayak gudang bank aja ya, setahun tuh bisa ada inquiry sekitar 600 loh untuk sewa tempat. Baik. Kalau gudang kos ini kan sejauh ini masih di Jakarta dan Surabaya, Pak ya. Artinya kalau dari sisi demand atau pasarnya sendiri memang khusus untuk kota-kota besar yang memang ya banyak apartemen atau pelaku usaha UKM gitu ya, Pak. Pasti kalau gini, kalau di misal bilang aja daerah agak pinggir lah ya, bilang aja kayak Cikampek gitu, kan tanahnya tersedia luas dan juga harganya juga relatif lebih murah, gitu kan kalau kita bandingkan sama harga properti yang ada di DKI. Nah, jadi itu menjadi penting. Kemudian juga kebijakan pemerintah untuk menyimpan arsip ya, khususnya perpajakan ya, menyimpan arsip selama 5 tahun, 10 tahun itu menjadi mereka harus simpan arsip. Nah, sedangkan kalau dia simpan di mana di kantornya, orang sewa kantor di Kuningan, di Sudirman itu harganya selangit kan. Nah, kalau hanya untuk dihabiskan untuk arsip, kayaknya kok nggak cocok. Gitu. Nah, makanya semacam ini juga untuk teman-teman. Nah, itu tadi kalau dia menempati sebuah tempat yang sangat premium dan mahal, dia akan memaksimalkan tempat itu untuk kegiatan dia kan. Tapi kegiatan penyimpanan itu kan bisa dikirim dan dipanggil sewaktu-waktu kan. Dia nyimpen misalnya bilang aja di tempat kita di Ancol. Berarti kan dari tempatnya di Sudirman, dia nyimpen di Ancol. Setelah itu nanti kalau dibutuhkan kan tinggal dipanggil lagi barangnya. Nah, kalau menghabiskan office space itu ya nggak tepat. Gitu. Mendingan office-nya dikecilin. Lebih berarti kan? Betul. Baik. Gitu maksudnya. Pak, bicara soal UMKM ini kan sebenarnya kan dengan tren sekarang yang semua serba online dan tren juga sosial commerce itu kan juga muncul pembisnis baru gitu. Apakah kalau dari Lukman Jaya juga menyasar itu juga, Pak? Pelaku e-commerce gitu yang memang dia ya space untuk penyimpanan barangnya terbatas juga gitu. Ya. Kalau dari sisi kurirnya kita enggak ya. Kalau dari sisi pengirimannya, maksudnya begini, kan kalau e-commerce itu sekarang soalnya bisnis kurir itu juga itu loh, berdarah-darah kalau saya lihat ya, berdarah-darah. Saya kasihan tuh kalau lihat anggotanya Pak Feryadi itu. Jadi sekarang persaingan di industri kurir itu juga sangat dahsyat ya, apalagi mereka sering sambat gitu dengan masalah free ongkir gitu kan.
Kalau kalau yang di teman-teman di Asperindo. Nah, kalau kita lihatnya agak berbeda ya. Kita nggak masuk ke bisnis kurirnya memang. Kita ada dua. LCL kita itu kan lebih ke grosir. LCL LTL sorry, less truckload kita itu kan sasaran pasarnya lebih ke grosir sama ke apa pasar-pasar. Jadi perdagangan secara tradisional itu itulah segmen pasarnya. Karena kalau kita bicara industri trucking itu industri offline banget. Beda sama industri kurir yang digital banget gitu ya. Kita itu industri yang offline banget. Makanya begitu COVID udah di masuk fase endemi, Pak Presiden sudah mengumumkan, kita udah nggak semua PPKM sudah ditiadakan. Nah kita seneng itu. Tapi memang di awal tahun belum begitu kita rasakan. Sekarang mendekati Lebaran ini meningkat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi self storage untuk UMKM, itu memang in conjunction ya. Karena gini, kalau kita kan seperti tadi generasi Z atau generasi sekarang itu menganggap kepemilikan rumah itu bukan sesuatu yang penting, nggak masuk kategori penting di mereka. Nah, tapi di satu sisi mereka berusaha untuk menjadi entrepreneur, itu kan menjadi entrepreneur karena kerja sekarang juga semakin semakin sulit kalau menurut saya ya. Solusinya ya entrepreneur lah. Nah, setelah mau jadi entrepreneur, pertanyaannya kan what is your preneur kan gitu ya, kerja apa. Nah, artinya kalau mereka misalnya punya tempat sewa tapi bisnisnya semakin berkembang, nah akhirnya tentunya kan butuh tempat penyimpanan juga. Kayak ada contoh nih di gudang bank ya, jadi ada orang yang selalu datang gitu, ngeluarin barangnya untuk dikirim gitu kan, packing dikirim gitu, barangnya taruh di sini. Nah, itu bisa aja dilakukan ya, walaupun rumah dia misalnya rumah dia, saya nggak tahu rumahnya di mana lah, tapi intinya dia datang untuk packaging, kirim waktu-waktu tertentu. Nah, ketika barangnya udah nggak in season lagi, dia nggak sewa gudang, tapi begitu barangnya season lagi atau ada tipe barang lagi, nah dia sewa gudang lagi. Jadi memang kalau kita lihat model bisnis sekarang ini model bisnis trending topik kalau saya lihat. Jadi yang lagi tren itu yang lagi tren itu yang rame gitu kan. Tapi nanti setelah trennya lewat, kita kan bisa terus terpaku sama fixed cost yang ada kan. Bener nggak? Contoh, saya sewa ruko 100 juta misalnya. Nah, sewa ruko 100 juta. Berarti dalam 12 juta itu saya masih ada bisnis. Bener kan? Dalam 12 bulan. Minimal sewa itu kan biasanya setahun. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, lebih dari itu harganya menurun. Lebih murah biasanya. Tapi bisnis saya cuma terjadi di bulan Januari sama Juni sama September. Tapi saya harus bayar 12 bulan. Ya. Bayangkan. Dan selain itu, saya stuck sama kapasitas itu. Misal saya sewa ruko di Pantai Indah Kapuk sana ya, harganya mahal, 200 jutaan. Tempatnya 4 kali 16, 3 lantai, bilang aja begitu. Nah, bisnis saya cuma Januari, Juni, Desember, Januari, Juni, September misalnya gitu. Nah, sisanya mau diapain? Terus habis itu, pas bisnis lagi rame-ramenya, rukonya nggak cukup. Nah, akhirnya butuh pengembangan lagi. Nah, selain gudang bank, sebenarnya kita juga lagi mengembangkan gudang kos, nggak hanya di Surabaya sih. Di Jakarta kita ada juga. Cuman belum saya benar-benar officially launch ya, tapi karena ada trigger pertanyaan yang saya kaitkan sedikit lah. Nah, di Jakarta ini kita juga ada gudang yang ukurannya 100 meter, 80-100 meter. Tapi dengan cara monthly, dengan cara bulanan. Jadi kalau diperlukan ya bisa, kalau nggak diperlukan ya bisa. Memang arahnya dengan semakin mahalnya tanah, yang diperlukan itu fleksibilitas. Bisa sewa hari ini, besok nggak sewa. Bulan ini sewa, besok bulan depan nggak sewa, gitu ya. Fleksibilitas perlu. Setelah itu, selain fleksibilitas waktu, pengusaha-pengusaha sekarang itu membutuhkan fleksibilitas ukuran. Jadi kalau suatu saat misalnya, kebetulan ada gitu ya, butuh
space lebih banyak, ya dia bisa sewa di bulan-bulan tertentu saja. Nah, ini menjadi pilihan bisnis karena jangan sampai nanti sewanya malah membebani ketika kita nggak punya bisnis. Gitu Mas Abdul. Arahnya ke sana Ya, kalau saya lihat. sampai hari ini Pak, kalau dari tren yang ada, pemain selain Gudang Kos dan Gudang Pak untuk pelayanan sama siapa saja Pak? Eh, City Storage ada. Kapan hari ada kawan saya Pak Erwin juga kerja itu. Tapi saya nggak tahu sekarang, saya nggak lihat perkembangannya. Ada beberapa sih, cuman saya nggak begitu aware ya, karena saya bukan di eksekutif ya, di gudang bank. Saya kan sebagai komisaris di sana. Ya. Saya belum lihat data begitu detail. Tapi tapi dari informasi yang saya dapat, persaingannya juga semakin meningkat. Artinya mulai ada lah teman-teman yang juga mulai mengeksplor bisnis itu. Baik. Ada pertanyaan nih Pak, mungkin langsung bisa dijawab Pak. Ini Pak Wicaksonoari, Pak Kiat izin bertanya, model volume yang Bapak sebutkan tadi, trending lah, artinya fluktuatif volume di level UMKM kan susah Pak untuk diprediksi. Untuk UMKM apakah kita bisa tetapkan minimum volume Pak? Iya, ini sama Pak, kayak kita diskusi tentang cost ya Pak. Karena sebenarnya konsep self storage itu sama konsep cost itu sama. Ada sih benang merahnya Pak. Orang mau kayak cost. Kalau space bilang aja 2x4 gitu ya, 8 gitu ya. Itu orang masih mau tuh. Walaupun kecil ya. Tapi masih mau, bisa ranjang satu, bisa meja satu, ya ada kamar mandi satu lah gitu ya. Itu orang masih mau. Tapi kalau Bapak kecilkan lagi sampai ranjang aja nggak bisa masuk, otomatis dia nggak bisa gitu. Nah, kalau di kita ukurannya itu 1,2 kali 3 sama 1,2 kali 5, Pak. Jadi artinya 3,6 sama berapa itu ya? 6 ya. 3,6 sama 6. Itu ukuran itu cukup diminati. Yang 3,6 sama 6 pun ada yang mau. Kebanyakan sih kalau di bawah itu saya nggak tahu ya. Ukuran 2 atau bahkan mungkin ukurannya cuma per kontainer gitu, kontainer box kontainer itu mungkin juga ada. Cuman kayak contoh lagi kedua, kalau di bank kan ada safe deposit ya Pak, tapi safe deposit itu untuk valuable, Bapak kan sewanya per safe deposit. Jadi arahnya itu lebih ke sekarang itu hanya sesuai kebutuhan aja Pak, udah nggak ada ekstra terlalu besar untuk space sehingga terbuang. Kalau saya lihat seperti itu Pak. Tapi kita dari storage kita yang sekarang ini ya, gudang bank itu punya sekitar 60-an storage ya saat ini ya, yang udah terisi sekitar 50 sekian gitu, yang udah terisi. Kita juga sedang pengembangan Pak. Tahun ini rencana nanti totalnya di 100 hampir 160 ya totalnya nanti. Kira-kira. Karena untuk mengantisipasi lonjakan demand, untuk mengantisipasi future demand. Gitu, Pak. Baik. Season demand itu di bulan-bulan apa saja, Pak, biasanya, Pak? Tergantung pasar ya. Kalau kalau di gudang tergantung pasar gini. Kalau rumah tangga tentunya nggak terfluktuasi ya. Rumah tangga loh, itu terfluktuasi. Tapi kalau UMKM pun kan dia kecenderungannya itu, kalau kita sih konstan ya, nggak terlalu terdampak sama seasonal Pak kita itu. Jadi artinya konsisten aja, naik turunnya itu konsisten aja, nggak growth-nya konsisten grow, tapi nggak spike gitu. Kalau kayak kita di industri transport ya, justru waktu Lebaran malah spike-nya tinggi kan, sama mau Nataru spike-nya tinggi. Jadi kalau di sini nggak terlalu. Baik. Pak, kalau dikatakan demand ini trennya semakin tinggi, artinya secara literasi itu baik pemilik apartemen atau pemilik usaha itu sudah aware Pak tentang adanya layanan ini ya Pak? Iya. Jadi memang kalau kebanyakan profil pelanggan kita kan kalau nggak pemilik rumah tangga gitu ya, rumah tangga, ini gudang bank ya.
rumah tangga dan juga UMKM ada yang naruh barangnya, atau dia lagi pindah kantor gitu kan, atau kadang-kadang pindah ke luar negeri dan seterusnya ya. Itu profilnya lebih ke situ. Ada sih yang tadi saya sebutkan UMKM, ada juga di mana dia itu datang terus untuk packing barangnya itu ada. Nah, tapi kita didominasi sama ya mereka itu kurang lebih sama lah ya komposisinya, Mas Abdul. Kurang lebih ya. Baik. Pak, kok bicara pemilik apartemen itu kalau secara jumlah unit kan market terbesar kan di Jabodetabek gitu, Pak. Apa Betul. dari Lukman Jaya itu punya strategi khusus untuk menggarap pasar itu, Pak? Kita kan menggunakan itu ya sekarang. Ya sekarang kan zaman digital ya. Sekarang zaman digital. Jadi kita lebih memaksimalkan penggunaan iklan-iklan digital ya. Iklan-iklan digital, konten-konten digital kayak menggunakan Facebook Ad, Instagram Ad, Google AdWords itu kita juga maksimalkan tujuannya untuk menjaring ya teman-teman ini gitu. Karena memang penghuni kita juga rata-rata melek digital. Rata-rata ya, melek digital. Soalnya kalau kita coba bicara lintas generasi ya. Kalau dulu paling untung itu kan generasi baby boomer gitu ya, sampai generasi X, Y baby boomer. Saya sendiri ini masuk early millennial saya ini. Kan saya umur 40 tahun, 42. Dan milenial awal. Benar milenial nanggung. Nah, tapi generasi baby boomer itu untung waktu itu dia lahirnya itu karena aset murah. Jadi kalau generasi baby boomer itu sangat menikmati hal itu. Nah, tapi sayangnya generasi yang baru ini kan tidak menikmati itu. Jadi generasi Z ya, generasi setelah milenial itu terkendala sama harga aset yang mahal, ya kan? Belum lagi gorengan properti itu zaman dulu kan nggak dikenal gitu kan. Tapi zaman ini kan harga properti kan terkerek begitu dahsyat ya, sehingga sampai poin nyewa lebih murah dari beli kan. Nah ini artinya harga itu udah stagnan, tapi ada aja yang beli gitu, ada aja yang beli. Yang masalah yang punya aset akan bertahan, yang punya aset lama itu akan bertahan karena dia merasa oh tinggal di Menteng kok lebih lama, lebih sini kok harusnya lebih mahal dari PIK dong, gitu kan. Jadi begitu dia mau jual harga kayak begitu mau dilepas harga di bawah itu dia nggak mau. Jadi pemilik aset lama ini bertahan. Nah, pemilik aset lama bertahan, pemilik aset baru, calon pembeli aset baru nggak bisa beli, akhirnya ya opsi-opsinya bisnis-bisnis seperti itu yang berkembang karena masalah hunian, masalah tempat itu kan kebutuhan manusia ya, maksudnya kebutuhan inti lah. Mereka perlu tinggal, perlu tempat, perlu space untuk berdagang. Nah, di tengah persaingannya semakin ketat dan era digital seperti ini, tentunya kita juga harus memberikan solusi kan, memberikan solusi. Akhirnya sama kayak truk. Kita bicara truknya, bagaimana cara pengangkutan biar lebih murah? Ya overload lah, gitu kan. Kalau mobil muat lebih banyak kan harga persatuan unitnya lebih murah. Nah, tapi kan sampai sebatas mana pemerintah melakukan penindakan terhadap hal itu. Kalau kita bicara space, ya bagaimana biar lebih affordable? Ya tempatnya lebih kecil. Contoh. Dulu Jakarta ini nggak banyak apartemen, benar? Iya. Dulu puluhan gitulah, tahun berapa puluhan gitu nggak banyak apartemen. Tapi semakin ke sini kalau harga tanahnya kayak di Menteng 100 juta per meter persegi, siapa bisa beli? Masa cuma beli 500 juta cuma dapat 5 meter gitu. Buat kamar mandi aja sulit. Ya kan? Akhirnya dengan keterbatasan lahan ya bangunnya ke atas. Langit dipakai. Rumah burung dipakai. Di atas kita pakai semua. Nah, dengan demikian hanya dengan tanah yang sedikit dapat space lebih banyak. Sama kayak ini. Kalau gudang kita akhirnya dengan rumah yang semakin mengecil, otomatis layoutnya kan harus lebih efisien kan? Layoutnya.
nggak mungkin sering lihat kalau kita di FB ya, kadang-kadang ada konten yang itu rumahnya kamarnya kecil, bawahnya buat tempat belajar, terus bisa ditarik jadi ruang tamu, bisa ditarik jadi dapur gitu ya. Kan ada seperti itu. Jadi multi function housing itu jadi penting. Nah, tapi kan nggak bisa dikecilin terus. Akhirnya orang kan butuh space. Akhirnya kita harus memilih nih, mana space untuk mahal kita pakai untuk kantor karena itu lebih menghasilkan, gitu ya. Arsip ngapain di situ? Yeah. Benar nggak? Jadi barang kita jadi pinter memilih nih. Space yang mahal untuk untuk peruntukan yang lebih sesuai. Nah, nanti kalau peruntukan yang arsip, taruh di gudang aja. Gudang bisa sewa. Sekarang pilihannya gitu. Tapi kan arsipnya cuma 10 kontainer. Masa mau sewa ruko? Iya. Iya kan? Nah, jadi hal-hal seperti itu akan menyesuaikan. Ada gap memang di antara space ya, mulai dari kecil sampai ruko itu. Karena dari dulu kita taunya sewa satu tempat. Sewa tempat. Nah, dengan semakin mahalnya harga tanah, barang-barang yang tidak memberikan value added tinggi, akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih murah. Ceritanya begitulah. Jadi, contoh, orang punya baju buahnya, gitu ya, baju buahnya. Tapi rumahnya nggak cukup. Nah, akhirnya dia memilah-milah baju yang dia pakai sering sama yang dia pakai nggak sering. Terus kemudian dia lihat baju dia yang mahal, nggak mahal, misalnya gitu ya. Nah, terus akhirnya, ini jarang dipakai. Nanti membuat anak, gitu misalnya. Anak pertamanya udah mulai gede, anak keduanya belum datang. Nah, terus dia mikir, kalau rumahnya nggak cukup, terus dia mikir, nanti kalau tak jual, tak kasih orang gitu ya, nanti beli lagi gitu kan. Nah, akhirnya kebutuhan temporer itu bisa diselesaikan dengan penyimpanan yang temporer. Seperti itu. Artinya sekarang semakin selektif. Kita juga coba memberikan solusi untuk teman-teman di tengah keterbatasan lahan, di tengah keterbatasan semakin tingginya harga lahan dan seterusnya gitu, Mas. Ya. Pak, apakah Lukman Jaya punya datanya, Pak? Kalau dikatakan market untuk pemilik apartemen di Jabodetabek itu besar, Pak, yang bisa digarap, Pak? Gini, kalau jumlah penghuni apartemen jelas banyak ya, karena jumlah apartemen juga semakin meningkat. Kecuali mungkin saat COVID ini yang enggak. Tapi makanya saya bilang waktu kita develop bisnis self storage ini, kita nggak mulai dari data sih. Karena saya kan pernah sekolah di luar negeri ya, dan waktu itu saya pikir, self storage ini di Australia, di US kok laku, tapi di Indonesia kok nggak ada. Nah, akhirnya saya lihat di situ, saya nggak collect data sih waktu itu. Saya lihat di situ kok ternyata memang harga propertinya yang mahal di mereka ya, sehingga barang-barang tersebut dan mereka juga nomaden ya, suka pindah-pindah maksudnya, pindah-pindah. Nah, pindah ke kota itu merupakan hal yang biasa. Akhirnya barang-barang yang ada di tempat dia sekarang itu disimpan di self storage. Apalagi kalau nanti rumah yang dia tinggali lebih kecil. Nah, jadi akhirnya barang-barang yang dia anggap nggak perlu untuk dibawa, tapi berpotensi digunakan di masa depan, dia akan simpan. Daripada beli lagi. Ingat loh, beli itu bukannya lebih murah, tambah lama harga barang itu semakin mahal. Ya, jadi artinya misalnya kita beli tas gitu, tas koper, sekarang 500.000, besok kan nggak 500.000 lagi karena inflasi kan. Jadi daripada dibuang sayang. Kalau terus terang data penghuni, kalau jumlah apartemen semakin banyak, tapi untuk data penghuni apartemen yang menggunakan self storage terus terang saya nggak ada. Kalau datanya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan self storage di perkembangan gudang bank ya, saya lihat dari tahun ke tahun permintaannya semakin meningkat, inquiry orang juga semakin naik karena banyak yang tanya sekarang, saya ada kebutuhan gudang ini kecil. Itu mulai banyak dan transaksi kita juga lumayan sering. Jadi saya rasa ini
mungkin efek dari kita mengedukasi pasar juga ya. Dari dulu kan kita 2016 itu memang nggak tinggi waktu itu karena Hans saja ya, Hans saja mulainya ya, apa perasaan gitulah. Nah tapi waktu dulu perkembangan kita juga nggak seperti itu kok. Kita mulai dari cobalah 20 gitu. Waktu itu ya, waktu itu. Ya. Terus seiring berjalan waktu kan meningkat terus dan sampai 60 lebih gitu ya. Setelah itu sekarang kita langsung kembangkan lagi sampai 150 karena memang kita merasa marketnya menuju sana. Baik, Pak, tren biasanya ketika memang ada market atau bisnis yang lagi meningkat itu banyak nantinya juga bermunculan startup gitu. Kalau dari tren sekarang, apakah sudah ada bermain di situ, Pak? Dan apakah dari Lukmaja ada ketakutan di sana, Pak? Oh, startup untuk self storage juga. Iya. Gudang kos lah, gudang kos. Enggak, saya nggak Iya. takut. Kayak jumlah kos itu kan semakin lama semakin banyak ya. Kos-kosan lah saya bilang, kos-kosan itu semakin banyak. Dan karena ya memang ada masalah di society kita ya. Kita itu butuh hunian yang dekat tempat kerja, ya kan? Sabtu Minggu bisa pulang ke tempat yang agak jauh. Misalnya rumahnya ada di Bekasi lah, bilang aja. Anaknya sekolah di Bekasi. Tapi dia butuh masuk pagi tiap hari. Dan ketika biaya transport sama kemacetan yang semakin tinggi, dia akan memerlukan kos. Itu berdampak berkorelasi positif loh. Lihat di awal tahun ini kemacetan kita semakin meningkat kan, semakin meningkat. Dan saya lihat banyak keluhan tentang kemacetan. Itu nggak lama kos laris lagi itu, kos-kosan. Kenapa? Karena kalau dia hitung total cost ya, semua orang tuh pasti ngitung total cost. Traveling time, stres karena macet gitu ya. Ditambah lagi, mendingan dia sewa kos, harganya bilang aja 1 juta gitu. Nah, daripada dia harus pulang tiap hari menghabiskan biaya 2 juta. Contoh. Sama kayak gudang. Tapi gudang kos ini agak sedikit berbeda. Karena dia nggak, ya kalau kita bicara beda angkutan penumpang sama angkutan barang gitu ya. Kalau gudang kos ini karakteristiknya berbeda. Dia bukan karena kemacetan. Kalau dia itu lebih karena ke property price. Terkait kalau harga tanah itu semakin mahal, aktivitas ekonomi kita semakin tinggi, dan kemudian harga tanah semakin tidak terjangkau, akhirnya orang-orang itu mesti mendiferensiasi mana yang dia akan letakkan di tanah yang mahal dan mana yang akan dia letakkan di tanah yang lebih murah. Contohnya tadi saya bilang itu, nggak mungkin dong di Sudirman yang tanah sewanya itu bilang aja per meter persegi itu udah 50 sampai 100 juta gitu kan. Kita buat arsip. Kan nggak mungkin. Bener kan? Buat arsip. Nah, mendingan kalau seperti itu, daripada sewa tanah di 100 meter, saya sewa aja tanah 50 meter. Udah cukup kok. Harganya setengahnya. Nah, arsip taruh mana? Taruh aja di tempat yang lebih murah. Nah, itu secara otomatis udah akan berjalan demikian. Itu kalau kita bicara orang kantor. Terus kalau kita bicara orang apartemen, lama-lama apartemen dia akan penuh. Ya. Benar kan? Lama-lama apartemen itu akan penuh. Nggak mungkin dong apartemen itu diisi barang yang banyak. Itu nggak mungkin. Akhirnya kan dia juga butuh space untuk living. Apalagi dengan ukuran apartemen yang semakin kecil. Akhirnya barang-barang yang dia bukannya tidak diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan langsung dibuang atau didonasikan. Ini adalah barang-barang yang masih diperkirakan akan berguna untuk kegunaan masa depan. Itu dia akan mikir, karena kenapa dia bayar sewa? Karena kan mau digunakan lagi kan. Contoh, walaupun jet ski itu nggak cocok ya, karena tempat ini kan jet ski gitu. Nah, kalau rumahnya kecil di apartemen, masa simpen jet ski gitu kan. Akhirnya jet skinya disimpan aja di self storage. Itu kan akan menjadi pilihan-pilihan. Jadi artinya walaupun rumah kita kecil gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa hidup to the max kan, untuk menikmati apa hasil kerja kita gitu. Jadi seperti itulah. Artinya karena kan semakin kesini orang-orang tuh memikirkan kualitas living quality ya, kualitas hidup. Nah artinya kita harus lebih selektif, dan ini juga kecenderungannya kan dengan sumber daya yang semakin terbatas, kita itu berusaha untuk memaksimalkan apa yang ada. Jadi makanya itu jadi
Kalau saya lihat itu tren lifestyle-nya seperti itu. Kalau untuk penghuni apartemen ya seperti itu juga. Untuk UMKM nih misalnya sedikit ke sana. Untuk UMKM kan juga sekarang kan banyak work from home. Ini Betul. contoh teman-teman di Topet itu nggak semua punya tempat besar loh, bener nggak sih? Nggak semua punya tempat besar. Kadang-kadang ada ya loh yang menjalankan bisnis dari kosannya, ada itu, ya kan? Bahkan ada cerita itu teman saya satu itu ada temennya sih. Jadi dia itu cuma nyisain tempatnya itu untuk tidur aja, sisanya barang semua, barang semua. Lah, ya dia tidur sama barang kan. Tapi artinya kan terus masa nanti kalau nggak cukup dia sewa kos lagi sebelahnya untuk barangnya dia juga. Tapi artinya gini loh, daripada sewa kos kan juga lebih mahal, lebih mahal. Terus kadang-kadang pebisnis itu kan tidak hanya pebisnis operan kan. Contoh, ini sedikit tentang bisnis ya. Pebisnis operan itu gini, sewa langsung beli dari pebisnis yang lebih besar, terus dia jual, langsung oper. Jadi contoh, misal kita punya customer Mas Abdul, bilang aja Pak siapa lah Pak A gitu ya. Saya ini pebisnis oper Pak Abdul ini pebisnis yang lebih besar. Yeah. Ketika A pesan ke saya pesan ke Bapak, ngoper kan, kebayang nggak? Yeah. Itu nggak perlu space besar, tapi untungnya nggak besar. Untungnya nggak besar. Nah artinya dia hanya ngambil margin dari mengoperkan barang itu. Semakin lama kan otomatis pengusaha itu maunya semakin untung tuh, dan mau naik kelas kan. Nah akhirnya dia gimana caranya oh ya berarti mesti mulai stok. Kalau udah mulai stok dia punya leverage karena apa, dia bisa beli jumlah banyak, harganya ada diskon, dia bisa nyimpan ketika dolar belum lagi mau naik, dia beli dulu, itu kan bisa. Jadi ada beberapa momen yang dia bisa manfaatkan untuk memaksimalkan jualan dia. Nah akhirnya kamar kos itu jadi nggak cukup, dia akan memerlukan storage untuk nyimpen. Apalagi kalau dia udah memprediksi, ini barang bakal laku nih, lagi hype gitu ya, lagi hype, dilihat juga, lagi trending gitu ya. Akhirnya insting entrepreneurnya muncul kan. Oh iya, berarti kita coba beli stok dulu 50 daripada nanti kehabisan. Kan butuh space. Ya. Nah, itu butuh fleksibel temporary space. Seperti itu bisa diakomodir sama gudang, Pak. Ya seperti itu ya. Ya, baik. Terakhir Pak Kiat, plan bisnis untuk gudang kos atau gudang bank untuk tahun ini atau ke depan seperti apa? Apa yang perlu dikembangkan, Pak? Kita gudang kos dan gudang bank ya. Jadi kita sekarang di fase ekspansi ya, seperti yang saya bilang tadi, karena dari 60 sekian storage menjadi 150-an nanti. Yang kita estimasi 150 yang kita akan estimasi selesai di pertengahan tahun ini. Kemudian untuk gudang kos sendiri Surabaya, saya mesti cek ya, saya nggak hafal berapa jumlahnya. Kalau di Jakarta kita ada juga gudang kos sekitar 5 unit dengan ukuran yang lebih besar. Ada. Sebenarnya kalau ini agak beda ya gudang bank sama gudang pos, karena saya di kedua itu, makanya saya cerita dua-dua deh. Yeah, okay. Kalau di gudang bank itu bisnis ekspansinya karena kita merasa bisnis itu semakin membutuhkan dukungan fleksibilitas temporary storage. Kalau saya lihat seperti itu, seiring dengan harga tanah yang semakin mahal dan juga seiring juga dengan kebutuhan untuk berusaha yang fleksibel. Karena teman-teman itu nggak memerlukan lahan yang dia tidak perlukan, gitu kan. Jadi akhirnya jadi mahal kalau sewa yang tidak digunakan secara optimal. Nah kalau dari sisi gudang kos sendiri, kita di Jakarta juga lagi kembangkan, ukurannya lebih besar, sekitar 80-100, itu bulanan juga. Sebenarnya tujuannya untuk mensupport pelanggan kita yang mau ekspansi ke ibu kota. Jadi hal itu bisa menggunakan pengirimannya lewat kita, dan kemudian kita nanti taruh di sana, sehingga teman-teman yang mau kirim bisa langsung kirim. Nah artinya itu juga potensi-potensi yang bisa dikembangkan, karena bisnis di LTL, last truckload itu sangat dekat dengan
perusahaan-perusahaan yang pedagang-pedagang yang berusir, sama pedagang-pedagang yang mau mengembangkan bisnisnya di kota-kota lain di mana tempat kita ada ya. Itu rencananya sih kalau Gudang Pos ya di Lukman Jaya. Baik, kalau tadi disampaikan Bali Pak juga punya potensi, apakah juga jadi pertimbangan nanti Pak? Kalau kita sih belum ada rencana ke Bali, tapi Bali itu self storage-nya terbangun lebih dulu daripada Jakarta. Okay. Bisnis self storage-nya, karena seperti yang saya bilang, self storage itu berkembang di negara Western, di negara-negara negara-negara Barat itu berkembang. Karena memang kalau kita lihat di negara Barat ya, apa yang beda, harga lahannya memang mahal. Kemudian yang kedua juga kebiasaan berpindah-pindah kota itu juga sering. Setelah itu polarisasi kotanya itu juga nggak kayak kita. Tapi gini, kita ini kan perkembangan kotanya kan sepanjang jalur Pantura nih. Kalau bicara di Jawa ya, Jawa ini. Tapi dengan adanya tol nanti berbeda loh. Dengan adanya tol, kita bisa lihat dengan adanya perkembangan tol, koridor yang dulu kita lalui itu sekarang sepi. Nah, nanti konsentrasinya akan ada di exit tol. Nah, ketika ada di exit tol, perumahan akan mengkonsolidasikan diri di situ. Nah, ketika itu terjadi, harga lahan akan semakin mahal. Otomatis kan? Harga lahan akan semakin mahal karena terpolar di situ. Transportasi antar simpul menjadi penting. Setelah itu storage akan menjadi penting. Setelah itu, kalau di luar negeri karena modelnya seperti itu. Yeah. Modelnya seperti itu ya. Baik, artinya untuk sementara masih Jawa yang menjadi fokus untuk layanan ini ya Pak? Masih Jawa, belum ke daerah lain. Baik, paling terakhir Pak sebelum menutup diskusi siang ini, bagi pemilik apartemen atau pemilik UKM, bagaimana untuk mengakses layanan ini Pak? Bisa kemana Pak? Iya, kita kalau gudang bank ada di www.gudangbank.com ya. Kalau di Gudang Bank, untuk Gudang Kos bisa menghubungi Lukman Jaya sih. Kita teleponnya ntar. Nanti mungkin kita ada di Instagram ya, di Instagram, di sosial media kita cukup ada, jadi tinggal ketik aja Lukman Jaya gitu, nanti akan muncul. Boleh tahu range bocoran nanti kos yang bisa perlu dikeluarkan untuk konsumen Pak? Kalau gudang kita itu kisarannya di yang 6 kali 1,2 itu di 700 ribuan kalau nggak salah. Saya nggak ingat angka pastinya Mas Abdul, tapi kira-kira ya, kira-kira itu 700.000 rupiah, kira-kira ya. Dan menurut saya untuk di ibu kota nggak terlalu mahal gitu, sewa sebulan space gitu. Baik, oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Giat. Semoga Gudang Kos dan Gudang Bank ini untuk plan ke depan semakin sukses ya Pak. Makasih ya. Baik. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya solusi ini. Baik. Selamat siang Pak Giat. Salam sehat. Terima kasih Mas Abdul. Saya izin live ya. Oke. Siap. Yuk, mohon izin Bapak Ibu.